Karena emang setiap tahunnya itu Zetizen Icon tuh emang harus diadain kan, dan mungkin Zetizen Icon di tahun 2022 nanti itu bakalan beda sama audisi yang tahun kemarin, dimana audisi kemarin itu lebih kayak perekrutan dan ngambil dari Zetizen Icon sebelumnya gitu. Tapi di 2022 ini kita bakal ngadain audisi lagi gitu. Jadi ini juga sebagai ajang flashback lah ya ke Zetizen Icon sebelumnya, bahwa Zetizen Icon juga ada audisi gitu. Perlu nggak? Perlu. Kalau menurut Aren sih perlu, karena di tahun sebelumnya kan sebenarnya banyak yang mau gabung di Zetizen itu. Cuman kan karena kita milihnya dari Iconnya lagi, dan masih banyak anak-anak yang di luar sana tuh mau gabung di Zetizen, jadi perlu ada lagi sih audisi buat tahun 2022. Jadi buat anak-anak yang belum berkesempatan kemarin, bisa berkesempatan di tahun ini. Sih kayaknya cukup 1 tahun. Udah 2 tahun sih hitungannya ya, kayak di 2020 sama 2021. Gimana ya, kalau mau menjabat lagi mah kayaknya takut pusing banget kan, soalnya kan udah mau lulus SMA, udah banyak juga kan. enggak kok, sama kuliah juga. Kalau lihat dari perkembangan ya, yang aktif kan. Nah, mungkin bisa diperbaiki di 2022. Nggak ada salahnya dong untuk rekrut lagi di 2022, karena 2021 kan dari 2020 juga kan itu kan. Jadi kayak apa ya, kurang aktif gara-gara kayak udah di tahun sebelumnya udah kayak gini, udah terlalu aktif dan udah merasa bosan juga atau gimana gitu kan. Mungkin di 2022 kalau kita ngerekrut baru lagi, kita bisa kayak dapetin orang baru dan fresh lagi gitu, dia bakalan semangat baru dan ekspektasi baru dan segalanya yang baru lah pokoknya. Jadi menurut kawan ya apa bahasa Indonesia? Kita coba aja. Tapi Jadi tuh kalau misalnya bakat anak-anak muda tuh nggak disalurin, karena menurut tadi Zetizen itu salah satu wadah untuk menyalurkan bakat-bakat dari anak muda itu. Karena kan sekarang makin banyak tuh, maksudnya generasi muda yang mata gitu. Jadi kalau menurut Rati itu Zetizen itu jadi salah satu cara buat menyalurkan aktivitas positifnya, menyalurkan kayak kegiatan-kegiatan bermanfaat. Kalau misalnya kita lihat lagi, ya sekarang banyak itu anak muda yang game yang makanya main game gitu, kayak enggak ini gitu, kayak kurang produktif gitu. Kalau di Pandeglang gimana? Maksudnya peluangnya untuk merekrut anak-anak Pandeglang join lagi di Zetizen gimana? Masih memungkinkan nggak? Masih memungkinkan banget, bahkan kalau misalnya nanti mereka ngeliat kayak misalnya di Instagram, oh ini Zetizen ya, oh iya itu gimana sih kak caranya gitu. Mungkin karena kemarin belum kata KW 2021 fair gitu, mungkin kita bisa lebih bersinar lagi di 2022. itu karena PPKM yang Iya benar sih, gara-gara itu. Jadi di tahun 2021 kan dari Zetizen sebelum-sebelumnya, bukan orang baru gitu kan. Jadi untuk anak Zetizen yang ada di sekolah aku sendiri pun udah nggak ada kan. Mungkin bisa aja karena emang mereka masih anak SMA dan Udah jarang maksudnya kalau misalkan Lebih ke anak SMA atau non SMA kira-kira yang berpeluang untuk diajakin join tahun-tahun ini, tahun-tahun depan? anak SMA nggak sih kak, soalnya melihat dari yang udah kan, kalau misalkan dari SMA ke kuliah kayak tiba-tiba sibuk, tiba-tiba hilang gitu. Jadi kalau mau kayaknya lebih diiniin lagi aja, soalnya anak SMA kan masih kayak banyak waktunya fun kayak gitu. Nanti kalau kuliah nanti udah sekarang kuliahnya online kan, ya kayak gitu nanti alasan-alasan terus kan. Tapi masih bisa sih buat regenerasi. Awal? Sama sudah kayak jawaban sebelumnya. Kalau menurut awak kalau masih kayak banyak juga gitu yang nanya gimana sih cara masuk Zetizen, kamu kenapa Zetizen ya banyak kalau bilang ada Zetizen banyak gitu, banyak cara audisinya, jadi banyak minat lah. Dari yang tahun-tahun kemarin itu udah bagus banget konsepnya, tinggal di rapetin aja.
apa aja yang benar-benar dibutuhin, apa aja yang benar-benar mau ditonjolin. Nah selain itu kan kalau aku kan expertnya di bagian modeling atau public speaking, jadi nggak terlalu apa ya, kalau Zetizen kan wadahnya tuh luas, nggak orang yang modeling aja, nggak orang yang public speaking aja, tapi orang-orang yang punya bakat lain kayak si Anan bisa main futsal gitu, terus kayak yang lain ada yang main basket dan sebagainya. Itu udah bagus banget, jadi nggak perlu ada yang itu hilangkan atau ada yang dikurangi, tapi gimana caranya kita mengembangkan gitu ya. dikencengin lagi di bagian itu, semua tuh bisa masuk di bagian yang udah ada itu, semua orang bisa andil gitu, semua orang bisa nunjukin kalau oh gue juga bisa masuk ke Zetizen walaupun gue bukan expert di modeling. Nah kalau untuk apa ya, apa tadi tambahannya, Jadi bingung. Ada yang perlu ditambahin juga? iya nggak ada sih, kalau ditambahin nggak ada, tapi kita lebih difokusin aja dari apa yang udah ada sebelumnya. Kalau konsepan kayak grand finalnya gitu, Fe? Kalau konsepan grand final setuju banget sih sama Kak Kiki. Kalau misalnya mau ada karantina itu bagus banget, karena kan kayak mengenal gitu. kayak kemarin kan yang tahun 2020 juga ada karantina ya, cuma sehari gitu. Dan itu kita kayaknya menurut aku sih kurang lama, karena selain Zetizen ini aku pengennya tuh bukan cuman orang yang bisa ini bisa itu, bisa ngomong, bisa berteman sama orang banyak, tapi pengen tuh orang yang ada etika dan attitude-nya gitu. Nah dengan adanya karantina itu justru aku mikirnya para delegasi atau calon-calon Zetizen nanti di tahun selanjutnya itu bisa apa ya, mereka tuh nunjukin, jadi kita juga bukan nilai dari bakatnya bagus, ngomongnya bagus, tapi nilai juga dari keseharian dan tingkah laku. 3 hari atau 2 hari juga cukup kok untuk menilai hal itu. Anak muda, tapi kadang ada miskomunikasi juga gitu. Kayak apa namanya, kayak kemarin harusnya sosialisasi ke Catin, tapi malah ke ibu-ibu yang udah melahirkan, jadi responnya pun beda-beda, ada yang excited, ada yang biasa aja gitu. Yang paling utama sesuai dengan kesepakatan bersama ya, meneruskan yang udah-udah. Karena apa? Yang pasti Zetizen itu biar gak redup. Yang pasti adalah Zetizen biar gak redup. Dimana yang ngelihat dari tahun kemarin itu banyak orang yang berambisius, bahkan orang-orang yang berkacamata bahwa Zetizen ini udah redup lagi. Selanjutnya untuk juga mewadahi para orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa dia tuh punya bakat tapi susah untuk disalurkan. Maka dari itu kita harus diadakan lagi nih pemilihan untuk Zetizen. Karena menurut saya pelopor dari Zetizen itu sendiri setelahnya itu alhamdulillah banyak banget yang mendapatkan juga menyalurkan apresiasi juga bakatnya di dunia luar gitu loh. Berarti dia kan salah satu untuk menambah prestasi dia bahwa dia itu harus ikut Zetizen. Dari diri sendiri untuk bisa apa ya, diterapkan di Zetizen 2022 nanti itu konsep yang awal itu bagus, yang akan diadakan karantina. Nah dari karantina ini sebenarnya jangan terlalu terfokus ke pemberian materi aja gitu, harus ada harus ada action, harus ada latihan juga gitu, kayak semacam materi public speaking nih nanti para finalis gitu harus dites gitu satu-satu untuk cara bagaimana ngomong bicara di depan banyak orang gitu. Terus kemudian lebih ke kayak berkunjung gitu, kunjungan kemana gitu, ke tempat-tempat yang penting gitu. Jadi jangan terpacu sama materi aja, nantinya finalis itu akan bosan gitu kalau misalkan selama karantina ini dicecer sama materi itu. Nanya-nanya kan apa sih Zetizen, gimana sih caranya, keren loh karena kan sudah ternama kan, duta paling aktif ya gitu. Banyak gitu minatnya Kak, orang teman pengajian saya aja. Pengajian Bapak Hari Wijaya nggak sih yang kata 12 lah beda. Ahmad 21. Dia mau nanya-nanya mau ikut, kira-kira pendaftarannya gimana ya, konsepnya udah banyak yang tanya-tanya kalau dari sosial. Perlu pakai vaksin peduli lindungi nggak? Apa yang dibilang sama kakak-kakak tadi sebelumnya itu perlu banget, karena remaja di sekitaran kita itu banyak banget yang ada potensi bakatnya itu. Jadi
yaitu tadi Zetizen itu wadah kita buat mengembangkan bakat, menyalurkan bakat. Jadi sayang banget kalau kita di off gitu. Ya, pengen banget nih ada tujuannya, kita harus tekun dong, karena kalau kita suka sama skill tersebut itu pasti dikejar Kak, sejauh apapun pasti dikejar gimana caranya biar bisa tujuan gue itu biar tercapai gitu. Masih online dan lain sebagainya, itu masih bakal banget jadi tantangan sih. Mudah-mudahan sih di tahun 2022 ini nanti bakal offline sih. Sebenarnya kita nggak offline dan online sih nggak ngaruh ke kegiatan kita bakal tetap offline, tetapi kan kayak pemilihan perekrutan dan sebagainya tuh perlu online banget sih gitu. Yang menurut depan sih pemilihan di tahun 2022 nanti itu sangat perlu, karena kan Zetizen tuh harus ada penerusnya loh di tiap tahun, harus ada yang melanjutkan dari kegiatan positif kita itu terus berjalan. Nggak boleh dong kayak misal kayak jomplang gitu nggak sih, kayak 22-1 terus tiba-tiba 22-23 kayak aneh aja gitu ya. Perlu sih tantangan terbesar paling itu ya online dan offline. Paling lebih untuk konsepan yaitu ada pembaruan kan, kayak ada karantina jadi bikin para peserta bakal lebih tertarik lagi sih. Menurut depan sih itu sih, dari tantangan itu udah terjawab sama konsepan dengan adanya pembaruan, jadi bikin orang para peserta dan sebagainya bakal lebih minat lagi sih. Zetizen Icon 2022 ini